Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Siswanto SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembelajaran IPA. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota, saya, Risma Diana, dengan NPM 212030304, beserta ketiga rekan saya, yaitu Zunida Rahayu dengan NPM 21103030312, Amanda Sakinah dengan NPM 21103030015 dan Ananda Rizka Malia dengan NPM 21403033109 akan menyampaikan materi mengenai karakteristik pembelajaran IPA abad 21, profil dan kompetensi guru IPA abad 21, tugas pokok dan fungsi guru IPA abad 21, serta pembelajaran inovatif IPA abad 21. Untuk materi yang pertama, yaitu karakteristik pembelajaran IPA abad 21, akan disampaikan oleh rekan saya Zuninda Rahayu. Kepada Zuninda Rahayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Krisna Diana. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik pembelajaran IPA pada abad ke-21. Pada abad ke-21, ditandai oleh pesatnya perkembangan sains dan teknologi dalam bidang kehidupan di masyarakat, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian pada abad ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran IPA. Kemudian, era global serta pengintegrasian teknologi dalam pendidikan turut mempercepat terjadinya sinergi pengetahuan lintas bidang ilmu, sehingga melahirkan bidang ilmu baru seperti kimia fisik, biokimia, biofisika, serta bioteknologi. Dalam perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan abad ke-21, telah terjadi pergeseran baik ciri maupun model pembelajaran. Dalam kurikulum ini, mata pembelajaran IPA di tingkat sekolah menengah pertama, mata pembelajaran IPA dikemas secara terintegrasi pada keilmuan IPA, terintegrasi dengan pembentukan karakter. Kemudian pada era abad 21 ini, pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah, yaitu dengan pendekatan berpusat pada siswa yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, serta melatih kemampuan inovasi dan menekankan pentingnya kolaborasi serta komunikasi. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Amanda Sakinah. Kepada Amanda Sakinah, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah materi tentang profil guru IPA abad 21. Yang pertama adalah guru yang memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. Yang kedua, guru yang memiliki penguasaan ilmu yang kuat. Yang ketiga, guru yang selalu terampil untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi. Selanjutnya, guru yang selalu melakukan pengembangan profesi secara berkesinambungan. Yang selanjutnya, guru yang memiliki semangat atau etos kerja untuk terus mengembangkan kemampuan, baik kemampuan mengajar maupun kemampuan dalam penguasaan mata pelajaran yang diampu. Untuk yang selanjutnya, guru yang memiliki hasrat untuk menjadi guru yang terdepan dan berprestasi khususnya dalam mata pelajaran IPA. Selanjutnya adalah materi tentang kompetensi guru abad 21. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru IPA meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi tersebut perlu ditingkatkan seiring dengan perubahan zaman. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi yang pertama, kepribadian yang stabil dan mantap. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan.
Yang keempat, kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Yang kelima, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Yang kedua ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk aktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, perkembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar para peserta didik. Yang kedua, melakukan rancangan pembelajaran. Guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode, melakukan analisis evaluasi proses dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Yang selanjutnya adalah mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi sebagai potensi peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi guru selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, serta masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi memiliki sifat inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Yang selanjutnya adalah guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Yang terakhir adalah guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi guru yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional meliputi yang pertama, penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Yang kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar serta mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Yang ketiga, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Yang keempat, melakukan pengembangan profesionalitas serta berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Yang kelima adalah menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Untuk materi profil dan kompetensi guru abad 21 saya rasa cukup. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Risma Diana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi guru abad 21. Yang pertama, mengenai tugas pokok guru. Guru memiliki banyak tugas yang berimplementasi pada sebuah pengabdian. Tugas guru sebagai tenaga pendidik yang profesional meliputi mendidik, melatih, dan mengajar. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta melatih merupakan pengembangan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Tugas pokok guru dibedakan menjadi 3, yaitu tugas guru sebagai profesional, tugas guru dalam hal kemanusiaan, dan tugas manusiawi. Yang pertama, tugas-tugas profesional. Tugas-tugas profesional dari seorang guru yaitu meneruskan dan melakukan transmisi ilmu pengetahuan, nilai-nilai, serta keterampilan yang belum diketahui oleh siswa. Proses mengajarkan siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, yaitu tugas guru dalam kemasyarakatan. Tugas kemasyarakatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut melaksanakan dan mengemban apa-apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara
lewat Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN. Yang selanjutnya adalah tugas manusiawi guru. Tugas manusiawi adalah tugas-tugas membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas-tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas manusiawi meliputi transformasi diri, identifikasi diri sendiri, dan pengertian tentang diri sendiri. Tugas-tugas guru lainnya meliputi memelihara dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Next. Fungsi guru abad 21. Yang pertama, ada guru sebagai pendidik. Guru dalam konteks pendidik harus bisa memberi teladan yang baik bagi anak didiknya. Sebagai pendidik, guru harus berani mengambil keputusan secara mandiri berkaitan dengan pembelajaran serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungannya. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas menyampaikan materi pembelajaran berubah menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Guru sebagai pengajar juga harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga apa yang disampaikan tidak ketinggalan zaman dan selalu up to date. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dialami sebelumnya. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu, serta langkah atau jalan apa yang bisa diambil untuk melakukan proses pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai pengarah. Guru adalah seorang pengarah bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, serta mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Yang kelima, guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing siswa. Yang keenam, yaitu guru sebagai penilai. Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang. Sebagai suatu proses, penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dan teknik yang sesuai, baik tes maupun non-tes. Penilaian harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, meliputi 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ananda Rizka Malia. Kepada Ananda Rizka Malia dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ananda Rizka Malia, NPM 124 214 0303 109. Izin untuk melanjutkan materi dari kelompok kami berkaitan dengan pembelajaran inovatif di abad 21 ini. Nah, untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan paradigmanya. Nah, di mana paradigma pendidikan abad di 21 ini telah mengalami suatu pergeseran yang ditandai dengan adanya perbedaan dari orientasi pembelajaran itu sendiri. Nah, pembelajaran abad sebelumnya ini ditekankan pada literasi bacaan, tulisan, dan perhitungan pada matematika. Sedangkan pada abad ke-21 ini, ketiganya itu dijadikan sebagai suatu modal dasar atau sebagai dasar untuk mengembangkan literasi baru, yaitu literasi manusia, data, dan teknologi yang sangat penting untuk menghadapi suatu era globalisasi di zaman sekarang ini dan zaman yang akan datang tentunya. Nah, kemudian pembelajaran inovasi di abad 21 ini itu berorientasi pada kegiatan yang difungsikan untuk melatih keterampilan esensial sesuai dengan keterampilan hidup dan karir, keterampilan inovasi dan pembelajaran, dan keterampilan dari informasi, media, dan TIK. Kemudian, karakteristik dari pembelajarannya itu untuk melatih keterampilan esensial sehingga terarah pada suatu proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik,
kemudian kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Sehingga di dalam penerapannya, pendidik dapat merancang suatu kegiatan dengan memilih model atau metode untuk pembelajaran yang dapat mengakomodir seluruh dari karakteristik peserta didiknya secara komprehensif, seperti itu. Kemudian dari penilaiannya dalam pembelajaran abad 21 ini disusun secara sistematis dan dikembangkan untuk mengukur dari pencapaian pembelajaran peserta didik yang meliputi suatu kompetensi pengetahuan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan inovasi, kemudian ada kolaborasi dan komunikasi juga, kemudian ada kompetensi dari intrapersonal, di mana di sini kompetensi tersebut itu meliputi dari kemampuan kerja di dalam tim atau secara bekerja sama di dalam kelompok, kemudian ada kolaborasi, komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Dan kemudian yang selanjutnya ada kompetensi interpersonal. Nah, kompetensi interpersonal ini itu merupakan suatu kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, seperti kemampuan untuk memanajemen diri, kerjasama, menggunakan komunikasi yang efektif, kemudian kemampuan untuk menjaga hubungan antar sesama secara emosional, kemudian dengan adanya pembelajaran inovatif di abad 21 ini, diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang melek akan informasi, data, teknologi, dan yang jelas tentunya dibutuhkan di era globalisasi saat ini untuk menghadapi suatu persaingan hidup dan pasar kerja yang ada. Kemudian, untuk kompetensi abad 21 itu sendiri memiliki sebuah tuntutan dari dunia terhadap sistem pendidikan di dalam menyiapkan peserta didik di kompetensi abad 21 ini agar bisa menghadapi suatu rintangan yang lebih kompleks lagi di saat ini. Nah, tentunya juga di masa mendatang. Kemudian kompetensi abad 21 ini itu mencakup pengetahuan, keterampilan, kemudian dan aspek-aspek lainnya yang menunjang untuk mencapai suatu potensi secara utuh. Nah, seiring dengan adanya perjalanan waktu yang membuat perubahan kompetensi yang ada juga semakin komunikatif dan kolaboratif, maka kemampuan kolaborasi di abad 21 ini itu lebih dituntut untuk semakin berkembang bahwa selain kolaborasi secara face to face dengan sejawat, dengan teman sejawat, juga dapat dilakukan dengan perseorangan atau personal yang lebih luas lagi, yang tentunya tidak pernah dikenal sebelumnya. Nah, hal ini itu juga menjadikan kolaborasi yang layak dimasukkan di dalam kompetensi abad 21, karena di dalam hal itu terdapat pentingnya suatu kemampuan dari personal tersebut untuk dapat kooperatif yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kemudian ada suatu alasan yang penting mengapa untuk kita itu sebagai peserta didik agar memfokuskan diri kita ke keterampilan abad 21 ini dalam sistem pendidikannya itu agar kita dapat mengikuti perubahan zaman yang sering dikaitkan dengan berbagai hal. Nah, ada alasan penting ya tadi yang telah saya jelaskan bahwa di mana di sini itu adanya perubahan tenaga kerja dari model industri produksi menjadi industri berbasis teknologi, yang tentunya tadinya dilakukan oleh manusia, sekarang bisa saja digantikan oleh sebuah teknologi seperti robot dan alat-alat canggih lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tentang bukti yang muncul tentang cara mengoptimalkan suatu pembelajaran. Yang ketiga yaitu terhadap perubahan harapan dalam diri peserta didik. Kemudian dari sini juga terdapat keterampilan inovatif abad 21 yang dapat kita kembangkan seperti kreatif dan inovasi, berpikir kritis, metakognisi, komunikasi yang tentunya sangat penting sekali di era zaman sekarang ini, kemudian ada kolaborasi, literasi informasi, literasi TIK, keterampilan lokal dan global, kemudian ada keterampilan hidup dan karir, serta yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan
dan kelompok kami sampaikan. Sekian, terima kasih atas kekurangannya. Saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada Krisma Diana selaku moderator. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan bisa dimaafkan. Semoga materi dan video ini bisa bermanfaat. Saya mewakili ketiga rekan saya, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.